Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Di video ini kita coba explore teman-teman shortcuts dan tips, trik, dan hacks di Lightroom yang aku tahu yang kita bisa pakai untuk mempermudah editing, proses editing, serta ada dari kalian yang request tentang bagaimana cara mengaktifkan histogram. Ini juga ada cara cepatnya di Lightroom Mobile, bisa di iPad dan bisa di iPhone juga, bisa juga harusnya di Android. Jadi kita coba explore tutorial kali ini. Jadi yang pertama adalah double tap histogram. Jadi ini adalah hack, sebuah shortcut ya, bisa dibilang shortcut. Sini aku ada foto yang belum diedit sama sekali. Kita bisa aktifin histogram dengan cara menekan double tap di foto ya teman-teman, pakai 2 jari. Jadi double finger tap di foto. Jadi bisa dilihat di sini aku bisa berganti-ganti ke beberapa mode ya teman-teman. Jadi ada mode melihat metadata, tanggal berapa ini diambil, nama file, terus ada juga histogram dan menghilangkan kedua mode tersebut gitu. Jadi bisa kita toggle dengan cara menekan 2 jari ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk melihat data dari foto kita seperti itu. Jadi normalnya dalam editing kita untuk melihat histogram itu membantu kita tentunya untuk melihat tingkat kadar kecerahan kegelapan dari masing-masing warna dari RGB seperti itu ya. Oke, yang kedua itu adalah double finger slider teman-teman. Jadi dengan double finger slider ini kita bisa melihat seberapa cerah highlights kita. Jadi kita bisa lihat apakah dia sudah clip ke maksimal gitu. Jadi di sini exposure kita masih 0, aku pakai 2 jari. Kita lihat ini aku geser ke kanan, kita bisa lihat kalau warna di bagian foto yang di tengah ini sudah clipping ya teman-teman. Jadi sudah tidak bisa lebih cerah lagi. Nah di sini kita bisa lihat dia sudah putih seperti ini. Jadi dia udah maksimal gitu yang di bagian foto ini. Jadi kalau kita makin ke kanan, dia makin terlihat bagian lain semakin juga ikut ke clip. Kalau kita fullin ini jadinya seperti ini. Jadi di kita hampir nggak kelihatan sama sekali nih, putih semua. Tapi memang kalau di mode ini kita masih bisa melihat gitu, yang mana yang udah full clip gitu. Kita bisa di awan itu sudah full clip. Jadi yang ketiga namanya aku sebut incremental adjustment ya teman-teman. Jadi kalian bisa dibanding kalian ngedrag slider, kalau kalian tahu berapa nominal pasti itu kalian bisa dengan menekan kanan dan kiri gitu. Jadi kalau aku tekan ke sisi kanan dari slider, dia nambah 0,10 ya. Jadi 0,10 nambah dan kurang juga 0,10 gitu. Jadi kalau kalian ingin nggak ingin pakai slider, kalian lebih memilih constant adjustment seperti ini, itu kalian bisa menekan yang kanan dan kiri dari bulatan slidernya gitu. Yang keempat itu teman-teman adalah fitur reset slider teman-teman ya. Nah ini mungkin kalian seharusnya sudah banyak yang tahu, kalau kita naikin atau turunin exposure, kalau kita ingin reset, kita tekan double ke bulatan slidernya gitu. Kita tekan double tap, otomatis dia ke reset ke 0 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya salah dan nggak pengen manual ke 0 gitu, kayak gini kan, kalau kita manual ke 0 kan ribet ya, harus pasti banget nih 0 baru kita bisa. Tapi cara cepatnya adalah dengan double tap ke bulatannya gitu ya, itu cara cepatnya. Yang kelima itu adalah kita bisa meng-disable teman-teman editan dari sebuah grup gitu ya. Jadi kita bisa di sini misalnya aku edit exposure, aku turunin exposure, aku naikin kontras, aku turunin highlights. Jadi kita bikin ala-ala gelap gitu. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian aku ke color, terus aku naikin temperaturnya. Nah, di sini kita udah melakukan 4 adjustment teman-teman ya. Yang pertama adalah exposure, kontras, highlights, kemudian adalah color, temperature. Nah, gimana kalau misalnya aku pengen matikan aja editan, pengen lihat sementara gitu, gimana kalau misalnya aku disable bagian light gitu ya. Itu bisa teman-teman. Ini adalah hacks yang aku juga sebenarnya baru-baru ini tahu gitu. Jadi lumayan menarik sekali nih fitur. Jadi kita tekan tahan di tulisan lightnya, kita bisa menonaktifkan hanya di bagian light gitu teman-teman. Jadi ini lightnya bakal pakai settingan bawaan foto gitu. Jadi 000 gitu. Jadi semuanya bawaan gitu before-nya ya. Jadi kita bisa melihat before hanya dengan menonaktifkan sebagian gitu. Bisa kita disable sebagian adjustment yang kita pilih gitu. Dalam hal ini aku menonaktifkan light. Juga bisa color gitu ya. Nah,
hanya colornya yang di disable gitu, yang di before after kan di disable ya, pokoknya disable. Jadi dengan fitur ini teman-teman, kalian bisa dimudahkan sekali untuk melihat bagaimana efek dari sebuah adjustment gitu. Jadi kita bisa lihat light, bisa lihat color seperti itu ya. Jadi kita sangat dimudahkan sekali untuk bisa lihat before dan after dari sebuah group editing yang kita lakukan gitu ya, group adjustment gitu. Jadi dalam color, effects, misalnya teksturnya kita naikkan, aku ingin lihat tanpa mengubah beberapa settingan, kita bisa hanya dengan menekan effects-nya gitu untuk melihat before dan after-nya. Nah, seperti itu ya. Itu ya itu dia. Jadi yang keenam itu adalah membuat preset sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin membuat preset sendiri yang kalian bisa pakai ulang-ulang ke beberapa foto untuk kalian sendiri dan bukan di-share, itu kalian bisa menggunakan fitur preset di Lightroom. Tombol 3 titik di atas kanan, kemudian kalian bisa tekan tombol create preset teman-teman. Nah, di sini kalian bakal diberikan nama, bisa beri nama preset saya. Terus kalian bisa adjust apa-apa saja yang ingin kalian pilih gitu, bisa effects, details atau semuanya. Ketika kalian buat presetnya, nanti kalian bisa ke preset saya seperti ini. Bisa lihat di tombol preset, ini akan ada preset saya gitu teman-teman ya. Nah, itu memudahkan kalian kalau kalian ingin memakai settingan yang sama berulang-ulang tanpa copy gitu ya. Tapi kekurangannya ya kalian nggak bisa share ke teman-teman gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah fitur search foto teman-teman. Nah, di sini misalnya kalian ke galeri kalian sendiri, di album kalian sendiri, di Lightroom album. Nah, di sini akan ada banyak banget foto. Tapi kalian misalnya ingin filter gitu ya, pengen filter portrait atau kalian pengen filter malam. Nah, misalnya aku coba filter building ya teman-teman ya, building. Jadi dengan aku tekan building, dia bakal nampilin semua fotoku yang ada bangunan gedungnya gitu ya. Nah, dia bakal pakai AI untuk memahami foto mana yang termasuk kategori building gitu. Jadi di sini building semua yang di filter seperti itu. Jadi kalian bisa cepat memilih foto tanpa harus manual satu-satu gitu ya. Jadi kalian bisa langsung pilih foto, terus kalian bisa langsung edit gitu. Jadi sangat-sangat mudah sekali seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira sekianlah tips dan trik dari aku teman-teman untuk editing Lightroom Mobile, supaya kalian makin fasih dalam editing. Semoga ada yang kalian dapatkan dari tutorial kali ini, ada ilmu baru yang bisa diserap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dengan segala kegaguan saya.